Nah, di dalam bagian ini pertanyaannya adalah, ketika Tuhan Yesus bertanya siapakah sesama manusia, maka ahli Taurat itu tidak berani berkata, karena aku punya konsep daripada etnosentrism, maka aku akan memilih Lewi. Aku akan memilih imam, karena mereka sesama aku. Dan ahli Taurat itu berkata, orang Samaria itulah yang memiliki standar yang mengerti tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Pertanyaan kita, apakah Tuhan Yesus berdebat dalam bagian ini? Tidak. Benar yang dikatakan. Tetapi yang menarik dalam bagian ini, bahwa orang Samaria ini dikatakan, dia bukan penonton ketika melihat orang itu dirampok, dipukul, disakiti, bahkan dikatakan sampai ditelanjangi dan hampir mati. Dia tidak seperti imam yang hanya melihat, setelah itu lewat jauh-jauh dari seberang. Dia tidak seperti daripada Lewi yang hanya melihat dan juga pergi dari seberang, menyingkir. Tidak. Dan dalam bagian ini kita tidak perlu membela imam, kita tidak perlu membela orang Lewi. Karena konsepnya kita lakukan satu pembelaan adalah, boleh dong mereka tidak tolong orang itu. Karena mereka baru beribadah dari Yerusalem, mereka ingin pulang. Dan mereka sudah jalan 27 kilo, daerah itu adalah daerah yang sepi pada saat itu. Daerah yang penuh dengan seperti perbatuan, kapur dan lain-lain. Dan daerah itu memang pada zaman itu semua zaman yang penuh dengan hal yang sifatnya menakutkan. Maka zaman itu, daerah itu disebut jalan yang berdarah. Karena memang penuh perampok. Tapi dalam bagian ini saudara, kita tidak melakukan plot itu. Kita tidak melakukan alur itu karena fokus kita kepada satu kualitas daripada kasih. Daripada orang Samaria dalam konteks besar berbicara kasih dan hidup yang kekal. Maka dikatakan orang Samaria itu melihat, menolong dan berkorban dengan tulus dan total. Untuk orang yang dirampok. Seandainya kita sedang pulang, kita jalan kaki, kita mendengar ada orang teriak kepada kita. Kira-kira dari 3 subjek figur dari cerita ini, kita pilih yang mana? Pasti secara knowledge dan cerita, saya orang Samaria Pak Tumpal. Benar kan? Pasti kita bilang, kita orang Samaria. Tetapi saudara, kita belum teruji. Seandainya kamu sudah janjian dengan istri, dengan keluarga, jikalau nanti papa pulang daripada Yerusalem akan pergi dan melewati daerah, papa akan tepati makan malam. Papa akan tepati begini-begini, engkau janjian. Tapi di tengah jalan, engkau diuji. Janjimu bisa terlambat karena engkau harus tolong orang lain. Engkau pulang ingin rileks dan ingin sudah menikmati kecapeanmu dalam pemulihan, tetapi di tengah jalan kamu harus bertanggung jawab. Itu kadang-kadang jadi benturan pikiran. Tolong, tapi ada risiko. Tolong, waktu terbuang. Tolong, tenaga terbuang. Kalau aku tolong, dia naik keledai, bagaimana kalau dia akhirnya menyatakan akulah perampoknya? Aku dituduh. Jadi kadang-kadang Bapak Saudara, ada peperangan berpikir di dalam perspektif kita. Kadang-kadang ada blok, ada benteng yang akhirnya bisa membuat kita excuse untuk tidak tolong. Kenapa? Apalagi janjian pacar. Wih, saya udah janjian ini malam minggu sama pacar. Ini kejadian sore, kalau saya tolong gimana? Saya diputuskan ini. Banyak hal yang bisa menghalangi kita untuk kita akhirnya tidak berbuat sesuatu yang benar berdasarkan nilai hati nurani. Banyak hal yang kadang-kadang bisa menghalangi kita untuk berbuat sesuatu yang benar, yang menunjukkan kualitas iman kita berdasarkan nilai daripada pertolongan Tuhan.
Orang bisa melakukan filantropi, perbuatan kebaikan, dasarnya hati nurani, kemanusiaan. Tapi terlebih lagi pada waktu kita berbuat baik, kita menyatakan kasih Tuhan. Sehingga jangan takut untuk kita melakukan kebaikan yang benar-benar kemuliaan Tuhan menjadi fokus, bukan kemuliaan kita. Nah, disinilah Tuhan Yesus berani mengambil cerita itu tentang orang Samaria. Yang benar-benar murni tergerak oleh hati belas kasihan dalam ayat 33. Dia menolong dan berkorban dengan tulus. Dia merobekkan kain. Dia taruh akan minyak untuk mengurangi rasa sakit. Dia kasih anggur seperti antiseptik. Dia balut. Dan minyak dan anggur yang dicurahkan pasti punya nilai uang. Dia tidak berpikir untuk hal itu. Dia angkat daripada orang dirampok itu naik keledai. Dia tidak berpikir aku sakit pinggang. Dia tidak berpikir nanti aku kesleo. Dia tidak berpikir dia enak banget naik keledai. Aku jalan kaki. Dia tidak berpikir mungkin jalan masih 16 mil. Dia tidak berpikir jalan masih berpuluh-puluh kilo. Yang dia pikirkan bagaimana menolong orang ini yang kritis. Dibawa ke tempat penginapan. Ditemani malam itu. Benar-benar dirawat. Setelah besok dia tinggalkan tempat itu. Dia titip uang 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Dan berkata, silakan kau gunakan uang ini. Jikalau nanti kurang, aku akan kembali, aku akan bayar. Jadi di sini kita belajar, saudara. Bagaimana orang Samaria itu pergi dengan penuh tanggung jawab. Pergi dengan penuh tanggung jawab. Dan juga dia pergi tidak membuat satu nilai surat hutang kepada orang yang ditolong. Benar-benar ini kasih yang murni. Tidak ada nilai take and give. Untuk minta balasan. Nah, disinilah saudara baru kita mengerti siapa yang disebut sesama manusia.